Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga muslim, izinkan di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kisah, berbagi cerita, tapi bukan maksud mau yang paling yang paling jago, paling hebat gitu, enggak. Tapi lebih ke sharing, mungkin ke pengalaman ya. Jadi teman-teman mungkin yang juga nantinya pernah mengalami jalan cerita hidup seperti saya, jadi bisa banyak mengambil pelajaran supaya nanti ke depannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekali lagi bukan bermaksud ingin ingin menunjukkan siapa saya dan bermaksud ingin bersombong atau ria gitu, enggak, tapi lebih ingin berbagi. Nah, saya mulai cerita saya ini ya di program ini, dan saya juga berharap nanti mudah-mudahan teman-teman semua banyak mengambil pelajaran. Saya mulai kisah ini dari saya adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara. Asal saya dari Desa Palunipah, Tanjung Pura, Langkat ya. Mungkin belum pernah dengar nama Desa Palunipah gitu. Berangkat dari keluarga yang bisa dikatakan sederhana atau bisa dikatakan sangat-sangat sederhana ya, hidup dengan orang tua saya tuh petani, nelayan, ibu saya ibu rumah tangga, kadang-kadang membantu juga menjadi petani. Dan masa kecil saya lewati dengan ya seperti anak-anak kecil kampung lainnya ya, sekolah, terus bermain, ya gitu-gitu aja, maksudnya nggak ada yang istimewa, cuman ya benar-benar merasakan kehidupan di kampung tuh nyaman ya, seperti dulu gitu. Jadi kalau misalkan sekarang nih kita flashback gitu, kehidupan anak kampung zaman dulu tuh memang benar-benar enak karena lebih dekat dengan alam, lebih alami, nggak mungkin lebih nyaman lah istilahnya. Nah, dari kampung saya kelas 2 SMP atau kelas 2 sanawiyah ikut pindah ke kota, ke Stabat, diam dengan kakak saya, tinggal dengan kakak saya. Jadi meninggalkan ayah dan ibu di kampung. Dulu waktu masih kecil saya yang di kampung tuh saya, ayah dan ibu. Yang kakak-kakak dan abang itu udah kerja keluar kota, tapi bukan kerja gimana ya, kerja mereka tuh ada yang jadi buruh tani, terus ada yang buruh, pokoknya yang membantu orang untuk bercocok tanam, berkebun juga, ada yang di Brastagi, ada yang di Pangkalan Susu, pokoknya di daerah-daerah kota keluar dari daerah kampung. Jadi saya yang tinggal sama bapak sama ibu di rumah. Nah, kemudian kelas 2 SMP tadi saya pindah ikut kakak ke kota, terus ambil sekolah yang biayai kakak, karena kakak yang biayai, jadi saya tinggal di kota gitu. Sampai akhirnya pendidikan terakhir saya, singkat ceritanya D3, saya kuliah D3 di USU, itu juga kalau sampai tingkat SMA itu dibantu kakak biaya sekolah, tapi kalau D3 USU itu kemarin beasiswa alhamdulillah. Kemudian pernah melanjutkan S1 di universitas swasta, tapi nggak bisa melanjutkan sampai selesai karena kemarin udah keenakan kerja. Jadi singkat ceritanya tamat D3 di USU, terus ngelamar kerja, jadi mau ngelanjutin S1. Nah tapi ternyata udah keenakan kerja, S1 terbengkalai, jadi sekarang ijazah yang digunakan kemana-mana selalu D3 gitu. Nah saya pengalaman kerja tuh ada di mana-mana ya. Pernah beberapa tahun saya di perbankan, kemudian pernah di perusahaan telekomunikasi, kemudian terakhir saya pernah di satu NGO yang punya pekerjaan yang berkantor di Kementerian Pemberdayaan Anak dan Perempuan di Jakarta. Itu puncak karir saya kerja di situ. Namun, nah ini pelajaran yang nanti akan kita sama-sama ini ya, akan sama-sama kita simak bahwa kita dalam hidup nggak boleh egois gitu. Jadi dalam hidup saya pernah sangat egois dan sangat idealis.
Idealis dalam artian saya kalau misalnya nggak sesuai dengan apa dalam pandangan saya, nggak sesuai, nggak cocok dengan saya akan keluar, saya akan menjauh gitu, termasuk ke dalam dunia pekerjaan yang ternyata ini banyak mengorbankan banyak orang dan banyak mengorbankan hal-hal yang akhirnya merugikan kita sendiri. Nah, mungkin pada sebagian orang sikap idealis, egois ini ada perlu gitu, tapi porsinya mungkin yang harus kita juga perhatikan. Nah, waktu itu saya orangnya sangat idealis, jadi kalau bekerja tuh kenapa banyak nggak betah, ya. Saya pernah di perbankan, saya pernah di telekomunikasi, saya pernah di NGO, bahkan posisi saya bisa dibilang bagus-bagus semua di kantor tersebut, tapi selalu saya tinggalkan karena ada satu pandangan dalam bekerja menurut saya tuh nggak sesuai dengan apa yang menjadi idealis saya gitu. Jadi akhirnya saya keluar, singkat ceritanya banyak mengecewakan banyak orang sampai akhirnya saya sendiri yang akhirnya terpuruk. Sampai akhirnya saya pernah karena kesalahan saya ya meninggalkan banyak pekerjaan karena idealis saya yang terlalu tinggi gitu ya. Akhirnya saya sendiri yang rugi. Saya pernah tanpa pekerjaan itu hampir setahun lebih, kemudian saya makan itu di kos, nggak ada uang, saya sampai menjual kendaraan saya, sampai ujungnya, sampai limitnya habis, uang tersebut saya di kos tuh makan pakai garam gitu, nasi pakai garam aja pernah, nggak bayar kos, akhirnya saya betul-betul menderita, dan saya pernah pada titik pasrah, balik ke titik nol ya. Saya memutuskan mau menjual keripik ubi waktu itu. Nah, jual keripik ubi bayangkan karena nggak ada modal lagi, saya minta sama orang tua 200.000 waktu itu. Tahun berapa ya? Sekitar tahun 2015. Saya nggak punya kendaraan, saya nggak punya apa-apa. Saya minta uang 200.000 untuk memulai bisnis keripik ubi. Nah, nanti kita akan lanjutkan ceritanya seperti apa pengalaman saya. Apakah berhasil nanti saya menjual keripik ubi, kita nanti lanjutkan di segmen berikutnya.